Saya Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya, anak? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita sejenak berdoa. Sebelum Allah kita, oke, terpanggil silakan. Mention terlebih dahulu sebelum kita mulai ya. Lagi di berdua ada Ainun, Aisyah, Anissa, Ani, Erpandi, Parodi, Hadi, Hanifah, Husnul, Deslina, Riyadi, Sidik, Nawang, Nelva, Nafita Sari, Nur Intan, Paham, Ramasari, Rati, Solihin, Sofiullah, Tony, Sareza, Ridwan, Siti Rahma. Nama ada di sini. Banyak yang hadir hari ini ya. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, supaya ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, kita memulai pelajaran dengan membaca ayat-ayat Quran. Hari ini kita membaca ayat Quran surat berapa? Baiklah, kita mulai dengan ta'awuz yang satu dipimpin oleh Al-Mu'min. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga ilmu kita lebih baik ya. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Umi akan bertanya, masih ingat tidak kalian pelajaran kita minggu lalu? Masih? Apa? Badan? Yang akan bertanya kepada Husnu? Masih ingat ada kepada orang tua Husnu? Apa saja? Pertama, taat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, menjaga nama baik orang tua. Yang ketiga, menerima keadaan orang tua. Oke, masih ingat ya. Kemarin sudah dijelaskan itu ada 5 tentang ada kepada orang tua. Kemudian pula ada kepada guru. Sidik, masih ingat tidak kamu? Masih. Nah, apa saja Sidik? Yang pertama, mengucapkan salam apabila
mengucapkan salam. Yang kedua mendoakan guru. Yang ketiga memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga mendengarkan suara dari depan guru. Yang kelima melaksanakan perintah yang tidak bertentangan dengan agama. Masih ingat ya? Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Di sini kalian akan setelah mempelajari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam ini, kalian akan mampu meneladani dari kisah-kisah Nabi Lut alaihissalam. Salah satunya umpamanya sifatnya dalam umpamanya menghadapi kehidupan, ya. Baiklah, Umi akan menjelaskan sedikit tentang kisah Nabi Lut secara garis besar. Yang pertama itu adalah silsilah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam itu berasal dari keponakan Nabi Ibrahim. Tahu Nabi Ibrahim? Kemudian adapun nama ayah Nabi Lut alaihissalam adalah kemudian Nabi Muhammad juga punya istri yang bernama dan hanya satu istrinya, ya. Walaupun dari istri itu boleh dari satu, yaitu 4, ya kan? Kemudian Nabi Muhammad ini mempunyai putri, 2 orang putri, yaitu Raisa dan namanya beda juga, ya. Kemudian Nabi Muhammad ini adalah seorang rasul Allah Subhanahu wa taala yang memiliki anak yang ini rasul. Rasul itu pilihan, utusan Allah. Sifatnya agamanya yang jadi Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah di dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat atau sekaum yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Tapi walaupun seperti itu, Nabi Muhammad ini itu tetap teguh pendiriannya dalam mempertahankan agamanya. Siapa kaum yang menyimpang itu? Kaum kata-kata orang yang sedang dalam perjalanan, itu salah satunya. Kemudian mereka sering melakukan maksiat. Salah satu maksiat yang terbesar yang dilakukan oleh kaum Sodom itu adalah melakukan seks bebas. Mereka bebas melakukan apa saja menurut mereka atau kemauan mereka. Kemudian mereka juga ada yang homoseksual. Homoseksual itu apa? Laki-laki suka sesama kebetulan juga dengan lesbian. Kalau bahasa sekarangnya itu LGBT, ya. Itu secara besar tentang Nabi Lut alaihissalam bersama dengan Allah. Baiklah, untuk hari ini kita akan membuat 2 kelompok untuk berdiskusi. Di sini akan lebih memahami kalian tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Nah, baiklah, ini akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Sebelah sini itu adalah kelompok
satu dan sebelah sana adalah kelompok dua. Baiklah, silakan. Yang akan jelaskan kelompok satu film kelompok dua karena tugasnya. Tugas kalian adalah menganalisis video yang akan ditampilkan nanti, mengamati video yang akan ditayangkan. Kemudian kalian analisis. Nah, analisisnya berupa pertanyaan yang akan diberikan. Kalian diskusikan nanti setelah melihat video. Kalian diskusikan, ini ada dua pertanyaan. Diberikan untuk kelompok satu, ini untuk kelompok dua. Dan tulis jawabannya nanti apa hasil setelah kalian mengamati video, maka kalian akan bisa menjawab pertanyaan yang ini berikan di kertas saja. Ya, paham? Adalah tidak akan melihat video. Bismillahirrahmanirrahim dan kaum sekalian. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Hud ayat 77 dan 83. Diceritakan bahwa Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Sidon, bukan kaum yang menyimpan sesat. Mereka memilih pasangan dari sesama jenisnya. Bahkan ada dalam binatang yang dulu untuk memberikan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut alaihissalam tinggal di sebuah kota bernama Sidon yang terletak di negeri Al-Gaud dekat dengan Masjid Baitul Maqdis. Penduduk kota ini atau kaum Sidon banyak yang menyimpang dari ajaran Allah. Buktinya masih terjadi perampokan atau penyusunan. Selama tinggal di kota Sodom, Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya dengan satu. Namun sikap kaumnya justru berkebalikan. Mereka mendustakan ajaran Nabi Lut dan tidak menghiraukan perkataannya. Wahai kaum, mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya adalah seorang sumber percaya yang diurus kepada. Bertakwalah kepada Allah dan takut kepada-Ku. Bicara apa sih dia? Entahlah, para saudara. Aku bosan sekali dengan mempercayai kepadanya itu. Mereka terus saja mengobrol seolah-olah tidak mendengar perkataan Nabi Lut. Wahai kaum, aku sekali-kali tidak minta upah kepada atas ajaran kamu ini. Jadi, engkau kembali minta upah kepada kamu. Ini, ambillah. Kebetulan aku punya banyak uang dari hasil rampasan Pak Musafir. Astagfirullahaladzim. Sesungguhnya, mengambil orang yang akan berbuat yang zalim. Wahai kaum, segera bertobatlah kalian. Kemudian Nabi Lut meninggalkan tempat itu dengan perasaan hancur. Tidak sekali dua kali mereka bersikap buruk kepada Nabi Lut. Namun Nabi Lut tidak putus asa. Beliau terus berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu hati kaumnya yang telah menyimpan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, begitu juga sebaliknya. Namun kondisi berbeda terjadi
saya belum pernah dikerjakan bersama dari umat-umat sebelum kami. Ayo, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti dan benar kamu termasuk orang-orang yang diusir, sesungguhnya aku sangat benci kepada kamu. Atas izin Allah, aku tidak akan sembunyi menyerah. Lakukan sekehendakmu seperti kami lakukan sekehendak kami. Kerusakan moral dan akhlak pada kaum muslim ini sangat sulit diperbaiki karena mereka tidak menyertakan Allah dalam kehidupannya. Maka dengan mudah hawa nafsu mereka dikuasai oleh syaitan. Ya Allah, mengapa kamu memberikan dokter itu? Bagaimana akan saya mereka? Kesedihan Nabi Lut semakin bertambah manakala menyaksikan bahwa istrinya telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 10. Allah bisawab. Ya, selesai video. Dan kisah dengan Nabi Lut. Ini tadi sudah menjelaskan tugas kelompok kalian menganalisis video yang ditayangkan. Setelah kalian amati, kalian jawablah pertanyaan di lembar kerja yang ini berikan. Diberi pada waktu 10 menit untuk mendiskusikannya. Paham? Nanti setelah kalian jawab, kalian tunjuk 2 orang untuk maju ke depan. Setiap kelompok itu 2 orang untuk mempresentasikan hasil analisis diskusi kalian, ya. Baik, silakan pilih kelompok 1 dulu. 2 orang untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil analisis diskusinya. Silakan. Soal yang pertama yaitu apa yang dapat kita pelajari dari kisah perkawinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada jawabannya yaitu kita dapat belajar pentingnya berpegang teguh pada kebenaran dan keimanan, dan serta pentingnya berani berbicara dan mengingatkan ketika melihat adanya kemungkaran di masyarakat. Adapun soal yang kedua ialah bagaimana Nabi Lut alaihissalam berusaha untuk mengubah kebiasaan buruk masyarakatnya. Jawabannya adalah Nabi Lut alaihissalam berusaha mengubah kebiasaan buruk masyarakatnya dengan memberikan nasihat, mengingatkan mereka tentang konsekuensi dari perbuatan mereka, dan menyuruh mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Cukup sekian. Hasil analisis yang menunjukkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan, serta penting berani berbicara dan mengenal kita ketika melihat adanya penyimpangan yang dapat diambil dari kisah keterangan Nabi Lut alaihissalam. Kemudian yang kedua pertanyaannya itu adalah bagaimana Nabi Lut alaihissalam berusaha untuk mengubah kebiasaan buruk masyarakatnya, yaitu masyarakatnya kaum Sodom yang moralnya tadi tidak bagus, tidak baik, akhlaknya buruk. Nah, apa caranya? Yaitu Nabi Lut alaihissalam memberikan nasihat, mengingatkan mereka tentang konsekuensi dari perbuatan mereka. Contohnya tadi, mereka suka dengan sesama jenis. Lalu ada mudaratnya, ya kan? Konsekuensinya apabila mereka melakukan secara terus-menerus. Kemudian menyeru mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, itu ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dari penjelasan kelompok satu tadi itu sudah bagus. Kita lanjutkan pada kelompok dua. Silakan maju untuk melanjutkan diskusinya. Satu orang lagi kan? Adapun hasil presentasi kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil presentasi kami dari kelompok kedua adalah satu, apa yang membuat masyarakat Nabi Lut alaihissalam tidak mau mendengarkan nasihatnya? Jawabannya adalah masyarakat Nabi Lut alaihissalam tidak mau mendengarkan nasihatnya karena mereka selalu terikat pada kebiasaan buruk dan hawa nafsu mereka, serta mereka tidak menghargai dan menghormati Nabi sebagai utusan Allah SWT. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah ini? Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kami membicarakan ketika melihat adanya kemungkaran serta kepentingan berteduh dan tenang. Nah, ini yang akan kami dari sisi Allah, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan dari diskusi kelompok dua, apa yang membuat masyarakat Nabi Lut alaihissalam tidak mau mendengarkan nasihatnya? Yaitu kaum Sodom tadi, kenapa tidak mau mendengar nasihat Nabi Lut? Nah, karena mereka terlalu terikat pada kebiasaan buruk dan hawa nafsu mereka, serta mereka tidak menghargai dan mengenal Nabi sebagai utusan Allah. Pertanyaan kedua, apa pesan moral yang kita ambil dari kisah Nabi Lut alaihissalam? Kita bersama dengan pertanyaan nomor dua, di kelompok satu tadi yang bagian dua. Kita bisa mengambil pesan moral dari kisah Nabi Lut alaihissalam ini dengan kaum Sodom. Itu yang pertama, berani berbicara. Berani berbicara ini contohnya dalam melihat adanya kemungkaran di sekitar kita. Contohnya di sini melihat kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Sodom, masyarakatnya banyak ya tadi ya. Kemudian berpegang teguh pada kebenaran dan keimanan meskipun dihadapkan pada tekanan dan
Itu pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Alhamdulillah, kelompok 2 sudah bagus jawabannya. Itulah kisah keturunan Nabi alaihissalam yang dapat kita pelajari pada hari ini. Jadi sini kita tekankan lagi dari kisah keturunan Nabi alaihissalam ini kalian praktekkanlah dalam kehidupan sehari-hari dari yang kecil dulu, tidak harus yang besar. Apabila kita melihat teman kita mencuri, nasihati, ya kan? Di ruangnya sekolah saja bisa juga itu dipraktekkan. Kan? Apabila teman kita tidak masuk hari ini tanpa sebab, kita nasihati. Kita lihat teman kita tidak pakai sepatu hari ini, bisa nasihati, ya kan? Itu salah satu contoh. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum kita menutupnya hari ini akan bertanya kepada kalian, apakah kegiatan pembelajaran kita hari ini menarik? Kenapa? Silakan Rahman. Oh, siapa yang laki-laki? Siapa? Adi? Silakan Adi. Menarik nih karena kami pakai tidak. Karena ada filmnya, ada videonya. Biasanya? Ya, ada Ada. Biasanya udah lama ya? Udah kan?